Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga pada masa pandemi ini kita semua senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu dengan saya Berliana Dwi Cahyanimulan, mahasiswi Universitas Jember Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 1802 10302066. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah Indonesia kelas 10 SMA wajib. Nah, khususnya saya akan membahas tentang KD 3.2, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia dengan indikator 3.2.2, mengenal manusia purba dan menjelaskan asal-usul persebaran nenek moyang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menganalisis pusat perkembangan manusia purba di Sangiran. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil beberapa temuan fosil di Sangiran. Yang ketiga, menganalisis hasil beberapa penemuan fosil di Trinil. Keempat, membuat tingkatan tentang hasil penelitian manusia purba di Sangiran dan Trinil. Yang kelima, menganalisis migrasi dan penyebaran ras asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, menganalisis keterkaitan antara migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan persebaran ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kemudian yang terakhir adalah membuat analisis tentang keterkaitan antara migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan persebaran ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu dalam bentuk makalah. Materi yang akan saya sampaikan pertama adalah mengenal manusia purba. Nah, jadi di Indonesia ini ada beberapa situs atau museum tentang manusia purba. Yang pertama adalah situs Sangiran atau Museum Sangiran. Nah, Museum Sangiran ini merupakan bentangan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar yang memiliki luas sekitar 8 km pada arah utara selatan dan 7 km pada arah timur barat. Nah, Sangiran ini merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan penting di Indonesia, bahkan di Asia. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Semulink pada tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso. Nah, kemudian Eugene Du Bois juga pernah datang ke Sangiran, namun beliau kurang tertarik dengan temuan-temuan yang ada di Sangiran. Nah, pada tahun 1934, Gustav Hendrix Ralph von Koningswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut Kuba Sangiran. Nah, artefak litik inilah yang menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Nah, situs Sangiran ini ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia World Heritage List UNESCO. Kemudian yang selanjutnya adalah Museum Trinil yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Nah, lokasi Trinil ini berada di pinggiran Bengawan Solo. Eugene Du Bois lah yang menemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus saat melakukan penggalian pada endapan aluvial di Sungai Bengawan Solo. Nah, ciri-ciri tengkorak yang ditemukan oleh Eugene Du Bois itu yaitu Pithecanthropus erectus ini memiliki ciri-ciri antara lain sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Kemudian dia memiliki volume otak sekitar 900 cc. Kemudian tulang kering yang sangat menonjol, tulang kering kuningnya yang sangat menonjol. Kemudian bagian belakang kepala meruncing. Nah, bagian kepala yang meruncing inilah sebagai tanda bahwa alat kelamin pemilik tengkorak ini adalah seorang perempuan. Tidak hanya ditemukan di endapan aluvial Sungai Bengawan Solo saja, tengkorak Pithecanthropus erectus ini juga ditemukan di Perning Mojokerto, Ngandong Blora, dan Sambung Macan
Sragen. Nah, di Ngandong selain Pithecanthropus juga ditemukan tengkorak Homo erectus dengan ciri-ciri volume otak sekitar 1100 cc. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Jenis manusia purba pada zaman pra-aksara yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini memiliki arti manusia raksasa dari Jawa. Nah, ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus ini adalah memiliki rahang atas dan bawah yang kuat, kemudian badannya yang tegak, memiliki tulang pipi yang kuat, kening dan bagian belakang yang menonjol, kemudian tinggi sekitar 210 cm dan dia memiliki volume otak sekitar 600 sampai 900 cc. Kemudian diperkirakan jenis makanannya ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Manusia purba yang kedua adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil. Nah, karena kerangkanya ini berbentuk kerangka manusia, tetapi terlihat tanda-tanda kera, maka tengkorak ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya adalah manusia kera yang berjalan tegak. Nah, manusia jenis ini juga ditemukan di Mojokerto, sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Nah, diperkirakan jenis manusia purba ini hidup pada zaman Pleistosen Tengah. Nah, ciri-ciri manusia Pithecanthropus ini adalah memiliki tonjolan pada kening, hidung yang lebar, kemudian tulang pipi kuat dan menonjol, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Kemudian dia memiliki volume otak antara 750 sampai dengan 1300 cc. Kemudian dia ini merupakan pemakan segala atau disebut dengan omnivore. Kemudian manusia purba yang ketiga adalah jenis Homo. Nah, manusia purba jenis ini pertama kali diteliti oleh von Richthofen di Wajak, yang kemudian dilanjutkan oleh Eugene Du Bois dan kawan-kawan dengan menyimpulkan bahwa jenis manusia ini adalah jenis Homo. Tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, melainkan manusia jenis ini juga ditemukan di Filipina dan juga Cina Selatan. Nah, manusia jenis ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, ciri-ciri manusia Homo ini adalah dia memiliki tulang dahi yang masih menonjol, kemudian bentuk mukanya yang lebar, hidung lebar dan besar, kemudian dia memiliki volume otak sekitar 1000 sampai dengan 1200 cc. Manusia jenis Homo dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah manusia wajak. Nah, manusia ini ditemukan oleh B.D. van Richthofen di sebuah ceruk lereng pegunungan Kars barat laut Cempudara Telung Agung, yang berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Nah, diperkirakan manusia jenis ini hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri manusia wajak ini adalah memiliki ukuran tengkorak sedang dan agak lonjong, kemudian muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya sedikit menonjol, kemudian dahinya sedikit miring, dan di atas matanya ada berupa busur kening nyata. Kemudian yang terakhir adalah volume otaknya sekitar 1630 cc. Oh ya, dan juga tingginya sekitar 173 cm. Manusia jenis Homo yang kedua adalah manusia liang gua. Nah, manusia ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada bulan September 2003 yang lalu. Nah, tempatnya itu di Gua Liang Gua, Flores.
Nah, fosil yang ditemukan berupa tengkorak manusia purba dengan tubuh yang mungil, yang diperkirakan ukuran tubuhnya tidak lebih besar dari tubuh anak-anak usia 5 tahun. Nah, manusia jenis ini diperkirakan hidup pada tahun 18.000 tahun yang lalu. Nah, manusia liang gua ini telah hidup menetap dan mencari makanan dengan berburu, beternak, serta bercocok tanam. Nah, ciri-ciri manusia liang gua ini adalah dia memiliki tengkorak berukuran kecil dan memanjang, kemudian bagian dahi yang tidak menonjol dan sempit, kemudian dia memiliki volume otak sekitar 380 cc. Oke, kita sudah sampai pada materi asal-usul dan persebaran nenek moyang di Indonesia. Menurut Serasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit hitam dan bertubuh kecil yang mulanya itu tinggal di Asia bagian Tenggara. Nah, suku bangsa Kubu, Lubu, Taramana dan yang tinggal di Sumatera dan Toala, Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Nah, dan memiliki hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia. Nah, kedua ras tersebut hidup dalam budaya Mesolitik. Nah, kemudian datanglah penduduk pendatang baru yang membawa budaya Neolitik. Nah, yang oleh Serasin disebut dengan Proto-Melayu, ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, kedatangan mereka tidak secara bersamaan melainkan secara bertahap dengan selisih sekitar 2000 tahun. Oke, yang pertama kita bahas adalah Proto-Melayu, ras Proto-Melayu. Nah, ras Proto-Melayu ini diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Nah, manusia ini diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia. Nah, ciri-ciri ras Proto-Melayu ini adalah dia memiliki rambut yang lurus, kemudian kulit kuning kecoklat-coklatan, kemudian dia memiliki mata yang sipit. Nah, alur masuknya ras Proto-Melayu ke Kepulauan Indonesia ini adalah berawal dari Cina Selatan atau Yunan, kemudian ke Indochina dan Siam. Nah, barulah mereka masuk ke Kepulauan Indonesia, khususnya di bagian pantai-pantai di Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Nah, kemudian datanglah ras Deutero-Melayu yang membuat ras Proto-Melayu ini berpindah ke pedalaman dan mendekati keberadaan penduduk asli yang membuat keduanya, ras Proto-Melayu dan penduduk asli pedalaman itu melebur dan kemudian menjadi suku Dayak, Batak, Toraja, Alas, dan Gayo seperti yang saat ini sedang terjadi. Yang terakhir adalah mengenai ras Deutero-Melayu. Nah, ras Deutero-Melayu ini disebut juga dengan orang Dongson. Nah, ras ini merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara yang membawa kebudayaan baru berupa perkakas dan senjata besi. Nah, oleh karena dia membawa kebudayaan baru ini, secara otomatis dia dianggap lebih tinggi daripada Proto-Melayu. Nah, perpindahan ras Deutero-Melayu ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari persebaran kapak persegi panjang yang ditinggalkan atau dapat dijumpai di beberapa kepulauan di Indonesia. Nah, peradaban ini dapat ditemui di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan juga Nusa Tenggara Timur. Oke, materi untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.